Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam Markus pasal 10. Terambil dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Dan firman Tuhan berkata begini: Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Ya anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai tentang bahwa Yesus adalah sumber jawaban kehidupan kita yang percaya kepadanya dengan selalu berseru dan berseru kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah pertanyaan yang memang harus kita ajukan di dalam diri kita. Benar, kalau boleh saya katakan, ada yang namanya iman status. Iman status itu konstan, dia tidak akan pernah berubah karena iman status itulah yang akan menyelamatkan kita. Jadi, saya mencoba mau menjelaskan tentang kata iman status. Iman status. Saya mau jelaskan apa iman status. Iman status ini adalah iman yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan. Ya, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia sudah datang menjadi manusia, mati di salib, dikuburkan dan dibangkitkan untuk menebus dosa kita. Dan iman inilah yang akan menyelamatkan kita, karena memang Alkitab berkata setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Iman ini saudara tidak pernah bersifat fluktuatif. Dia tidak pernah bersifat dia turun, dia naik, dia turun, dia naik. Sedikit-sedikit percaya Yesus atau sedikit-sedikit tidak percaya Yesus, enggak. Iman ini bersifat statis karena ini hanya terjadi satu kali untuk selamanya, karena ini menyangkut tentang karya keselamatan. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada bagian yang dimana dikatakan iman praktis. Nah, iman praktis inilah yang turun naik. Terkadang percaya sekali terhadap Yesus, terkadang kurang percaya terhadap Yesus. Iman praktis ini adalah iman yang berkaitan dengan praktek hidup kita setiap hari. Tentang penyertaan Tuhan, tentang penjagaan Tuhan, tentang perlindungan Tuhan, tentang cara Tuhan melindungi kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus atau kurang percaya kepada Yesus? Ini berbicara tentang kehidupan sehari-hari. Ya, ini faktanya terkadang kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus menyertai kita. Kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus memberkati kita. Tapi ada kalanya di mana kita merasa takut, khawatir, cemas, dan kita tidak mempercayai bahwa Yesus akan bertindak melakukan sebuah perkara-perkara besar, dan ini yang bersifat fluktuatif. Terkadang dia naik, sangat percaya, terkadang dia turun, terkadang dia naik lagi, dan dia selalu bersifat seperti ini. Ini sama sekali
tidak ada hubungannya dengan karya keselamatan, tetapi ini lebih kepada kepercayaan kita terhadap penyertaan Tuhan. Ada yang namanya sebentar, di akhir dari segala sesuatu, ada yang namanya iman. Oke, saya katakan iman final, di mana kita tidak perlu lagi menggunakan iman karena kita sudah face to face, kita sudah bertemu dengan Tuhan di sorga nanti. Jadi ada iman status, iman praktis, dan iman final. Sekarang setelah kita diselamatkan, maka yang bermain adalah iman praktis kita. Sebuah pertanyaan yang harus kita jawab hari ini. Seperti apa? Bagaimana kondisi iman saudara, kepercayaan saudara terhadap penyertaan, terhadap pimpinan Tuhan di dalam setiap sikap, perilaku, kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita membaca bagian ini sangat menarik sekali. Karena Markus mencoba untuk menjelaskan seseorang yang sangat percaya kepada Tuhan Yesus ketika dia membutuhkan pertolongan, dan dia mencoba menjelaskan kepada kita seorang yang dianggap bukan siapa-siapa karena dia adalah seorang pengemis yang bernama Bartimeus. Saat Yesus masuk ke Yeriko, dan setelah Yesus melakukan pelayanan di Yeriko, dan kemudian Yesus keluar dari Yeriko, dan Yesus disertai dengan murid-muridnya, dan Yesus tidak hanya dengan murid-muridnya, tetapi banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Nah, saya sudah menjelaskan beberapa waktu yang lalu bahwa tidak semua orang berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka percaya akan kuasa Tuhan. Tidak semua orang mengikuti Yesus berbondong-bondong pada waktu itu karena mereka percaya kepada Yesus. Bahkan Yesus pernah menyindir mereka kepada orang-orang Yahudi yang mengikuti Yesus. Yesus mengatakan, engkau ikut aku karena engkau sudah melihat bagaimana aku memberikan makan 5.000 orang laki-laki tanpa berkekurangan. Engkau datang kepadaku cuma supaya karena engkau mau mencari makan terhadap aku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu, di sini waktu orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus, kemudian ketika dia sedang berjalan, ada seorang pengemis bernama Bartimeus, dan dia berteriak, "Anak Daud, anak Daud, anak Daud." Saudara, Bartimeus tidak pernah melihat Yesus karena memang dia buta. Dia belum pernah bertemu dengan Yesus, tetapi Bartimeus telah mendengar tentang Yesus, bahwa dia membuat begitu banyak mujizat. Saudara lihat, selalu saja iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan tidak timbul dari tempat yang lain. Oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada seorang bersaksi kepada saya pada waktu itu. Saya dengan istri saya, Ibu Nova, kami lagi makan nasi goreng. Bukan makan, kami lagi pesan nasi goreng. Dan kemudian saya ketemu dengan seorang yang buta, dan dia katanya melayani bersaksi kemana-mana. Dan kemudian dia berkata kepada saya, "Pak Pendeta, saya dulu non-Kristen, saya bukan orang Kristen, tapi hari ini saya orang Kristen." Dan kemudian saya mulai bertanya kira-kira apa penyebabnya dia menjadi orang Kristen, si bapak yang buta ini. Dan dia mulai berbicara panjang, dan satu kali dia katakan begini kepada saya jadi orang Kristen, Pak, karena satu kali saya dalam perjalanan, saya melihat Yesus. Yang menjadi pertanyaan saya sampai hari ini, bagaimana dia buta dan dia melihat Yesus? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selalu saja Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran. Saudara lihat, siapa si Bartimeus ini? Mari kita akan selidiki sedikit tentang si Bartimeus ini. Mari kita lihat. Siapa si Bartimeus ini? Alkitab berkata begini, ayat 46, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta. Perhatikan, yang pertama, Bartimeus ini adalah seorang pengemis.
Sudah lihat pergumulannya? Berarti kalau berbicara sebagai seorang pengemis, dia sangat miskin. Saudara lihat? Tapi apakah kemudian ketika dia meminta tolong kepada Yesus, kemudian Yesus tidak peduli kepada orang miskin ini? Enggak. Yesus sama sekali tidak melihat, tidak peduli dengan derajat seseorang. Kalau hari ini engkau berkata bahwa engkau bukan siapa-siapa, kalau hari ini engkau berkata engkau bukan seorang yang penting, tetapi bagi Yesus saudara itu sangat penting. Dia tidak peduli dengan status saudara, dia tidak peduli dengan keadaan saudara. Bahkan Yesus berulang-ulang dia katakan, aku datang bukan untuk orang sehat, tetapi aku datang untuk orang sakit. Aku datang bukan untuk orang suci, tapi aku datang untuk orang berdosa. Yesus datang untuk kita semua. Sangat berbeda dengan apa yang diperlakukan oleh orang-orang terhadap si Bartimius. Saudara lihat, ketika Bartimius berteriak, ayat 47, ketika didengarnya bahwa ia adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saya yakin dia tidak berteriak hanya satu kali. Saya yakin dia tidak akan berteriak hanya satu kali, tetapi Markus menceritakannya dia berteriak, Yesus engkau anak Daud, Yesus anak Daud. Saya yakin dia berteriak-teriak. Dia tidak tahu di mana arah Yesus. Dia cuma mendengar bahwa Yesus lewat, dan dia sudah mendengar siapa Yesus, dan dia berteriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Saudara lihat, kalau seandainya yang berteriak ini, sekali lagi, kalau seandainya yang berteriak ini adalah bupati atau gubernur, apa yang orang-orang akan lakukan saat itu? Mereka akan berikan karpet merah terhadap gubernur atau bupati ini untuk bertemu dengan Tuhan. Benar nggak? Tetapi saudara lihat, ketika Bartimius ini berteriak-teriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, orang-orang di sekitar mereka merasa terganggu dengan seorang miskin ini, si pengemis ini, dan mereka berkata, stop, jangan teriak-teriak, engkau mengganggu. Kenapa? Beda cara Yesus memandang dengan manusia memandang. Yesus memandang kita tidak peduli siapapun kita. Dia tidak peduli dengan keadaan saudara. Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Berbeda dengan orang-orang tersebut, karena mereka menganggap Bartimius adalah seorang pengemis, maka orang-orang banyak itu menyingkirkan Bartimius. Kenapa? Karena orang hanya menerima orang lain dengan jabatannya. Saudara lihat, itu yang saya alami beberapa waktu yang lalu, yang pernah saya katakan. Saudara lihat, makanya kalau punya jabatan, ya saya mau bilang hello. Kalau kita punya jabatan atau saudara punya jabatan, jangan terlalu bangga dengan jabatan itu, dan jangan terlalu membanggakan jabatan itu, karena orang menerima kita karena jabatan kita, bukan karena kitanya. Sudah lihat? Ya, saya mau terus terang saja, memang saya suka sekali pakai celana jeans belel. Celana jeans yang sudah robek-robek di lututnya. Saya suka. Ya mungkin karena saya anak 90-an, kelahiran tahun 70-an, remaja 90-an, karena kami memang musik-musik dulu, musik-musik rock. Ya, jadi kami terbiasa dengan gaya rocker gitu. Sehingga saya suka musik-musik rock rohani. Saudara terkasih di dalam Tuhan. Satu saat saya kembali, yang saya sudah pernah cerita, saya kembali dari Jakarta menuju Luwuk, dan ketika saya sedang menunggu di waiting room, di ruang tunggu di Bandara Soekarno-Hatta, saya duduk, saya pakai kaos dan saya pakai jeans yang robek-robek. Di sebelah saya ada seorang bapak. Dan dia tidak peduli dengan saya, dan saya ingin sekali bicara dengan dia. Sampai satu saat pada akhirnya terjadilah entah bagaimana, kami mulai berbincang-bincang. Tapi sikapnya biasa saja. Sikapnya seperti tidak peduli dengan saya. Ya, tapi karena sudah mulai pembicaraan, saya sudah mulai mau membangun jembatan penginjilan. Dan kemudian bapak itu bertanya kepada saya, baru Anda mau kemana? Saya mau ke Luwuk. Oh, berarti sama dengan saya juga mau ke Luwuk. Oh, bapak mau ke Luwuk, dengan ramahnya saya jawab. Dan kemudian dia mulai bertanya kepada saya. Ini yang saya takutkan. Dan akhirnya dia bertanya,
Bapak dulu kerjaannya apa? Tidak mungkin dong saya bohong. Tidak mungkin saya mengatakan karena saya pakai jeans celana robek-robek, kemudian saya mengatakan saya tukang bangunan, atau saya mengatakan saya adalah penyanyi, atau saya biasa nyanyi-nyanyi di kafe. Nggak mungkin dong. Memberikan pertanyaan ke saya dan saya jawab, saya pendeta Pak. Bapak tahu apa, saudara tahu apa yang dilakukan? Dia langsung berdiri dan dia langsung di hadapan saya dan dia langsung ambil dompetnya dan dia serahkan kartu namanya. Saudara tahu apa yang terjadi? Setelah dia perlihatkan dan saya melihat kartu namanya, ternyata dia wakil bupati. Bukan di sini, wakil bupati di daerah timur sana. Wih, saya bilang wakil bupati. Dan kemudian dia berkata, Pak Pendeta, daripada kita tunggu lama-lama, mari kita minum kopi di Starbucks. Saudara lihat, langsung berubah sikapnya. Karena tadi dia menganggap saya bukan siapa-siapa, karena saya hanya pakai celana jeans robek. Lututnya maksudnya, bukan di tempat lainnya. Dan kemudian ketika dia tahu saya adalah pendeta, sikapnya langsung berubah. Bukan karena sigitnya, tapi karena jabatan saya sebagai seorang pendeta. Ya oleh karena itu saya seringkali kemana-mana, ya saya maunya biasa saja, tidak perlu membuat sesuatu itu menjadi spesial. Karena memang Tuhan memandang kita semuanya sama. Dan saya bersyukur di gereja ini kita semua sama, dan tidak ada seseorang pun yang lebih spesial di antara kita. Kalaupun toh kita makan sama-sama. Dan saya dengan Ibu Nova harus terakhir makan, karena saya harus tahu persis bahwa saudara sudah makan dan ambil nasi dan juga ikan dan sebagainya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara lihat, sangat berbeda. Nah, dia bukan cuma pengemis, dia adalah orang yang sangat miskin, dan dia juga adalah seorang buta. Saudara, ini adalah siksa sekali, sangat sulit bagi orang yang mengalami kebutaan. Saudara lihat, semuanya sama pemandangan dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara lihat, bahkan di cerita selanjutnya dikatakan bahwa pengemis ini ada yang bertanya, kenapa Bartimeus buta sejak kecil, sejak lahir? Ada yang mengatakan bahwa dia adalah buta karena dosa orang tuanya. Saudara lihat, kalau kita melihat pergumulan dari Bartimeus ini, luar biasa. Dia bukan cuma mengalami pekerjaan yang dikatakan sangat rendah sekali. Dia bukan hanya seorang miskin, dia mengalami keterbatasan fisik, bahkan secara teologis dia pun dihina oleh orang lain karena dianggap dia adalah orang berdosa. Saudara lihat, pergumulan-pergumulan ini dialami oleh Bartimeus. Saudara, kenapa Tuhan izinkan harus ada pergumulan? Satu saat tadi malam saya terus terang, saya senang sekali kalau berjalan dengan anak saya Ken, karena kami sering berdiskusi. Tadi malam dia memberikan saya sebuah pertanyaan yang bagi saya sulit untuk menjawabnya. Itu adalah pertanyaan pertama yang diajukan kepada saya, dan itu salah satu pertanyaan yang sulit. Papi, kalau Tuhan tidak menginginkan saya, belum waktunya pacaran, kenapa Tuhan harus kasih saya perasaan tertarik kepada lawan jenis? Loh, itu pertanyaan yang wajar dong, bener nggak? Harusnya kalau Tuhan tahu itu tidak baik, kenapa Tuhan tidak hilangkan saja rasa ini? Saudara tahu, saya harus jawab bagaimana? Kalau seandainya Tuhan tidak menginginkan dan Tuhan tidak mengizinkan saya berpacaran di usia saya masih anak-anak, mulai menginjak masa remaja, kita semua mengalami itu, bukan? Betul nggak? Ibu istri tidak mengalami itu? Bahkan menurut penelitian, kelas 5 SD, anak-anak sudah mulai tertarik kepada lawan jenis. Kalau seandainya itu tidak boleh perpacaran, kenapa Tuhan tahu rasa di sini? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Ini sama dengan pertanyaan ini. Kalau Tuhan sayang sama Bartimeus, kenapa Tuhan harus taruh dia dalam posisi seperti ini? Kalau Tuhan sayang kepada kita, kenapa terkadang Tuhan taruh kita di keluarga yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan harapkan? Kenapa Tuhan harus taruh saya di keluarga yang seperti ini? Apakah Tuhan salah rencana? Apakah Tuhan menaruh kita di sebuah keluarga di antara ayah dan ibu, kemudian Tuhan seperti melempar dadu? Oh ya, kamu ada di keluarga ini karena dilempar dadu. Apakah seperti itu? Atau seperti mata koin uang logam diputar, kemudian kalau yang terbuka burung, kamu di keluarga ini. Kalau yang terbuka angka, kamu di keluarga ini. Apa seperti itu Tuhan menaruh kita di keluarga kita hari ini? Tidak. Semua ada di dalam rancangan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Semua ada di dalam pikiran Tuhan. Semua ada di dalam rencana Tuhan. Semuanya indah. Kalau hari ini kita memiliki pergumulan-pergumulan yang hebat. Kalau hari ini saudara punya pergumulan yang hebat. Kalau hari ini saudara punya pergumulan yang luar biasa. Kalau tadi malam Pak Ketua Jemaat bawa istri tersayang dan kemudian mulai di USG. Dan ternyata masih sama juga dengan kakak-kakaknya. Apa rencana Tuhan dari semuanya itu? Puji Tuhan Pak Ketua. Karena Bapak 3 kali akan menerima pinangan. Dan 3 kali Bapak akan menerima uang panai. Bersyukur ke Tuhan, Bapak tidak pusing. Di adat Indonesia, benar enggak? Bapak tidak perlu menabung seperti kami. Ya kalau saya balance. Nanti kalau ada yang masuk minta sama Rachel, uang panainya saya simpan. Karena waktu anak saya Ken yang laki-laki masuk minta melamar, uang itu yang akan saya pakai. Bercanda. Semua ada di dalam rancangan Tuhan. Kenapa Tuhan harus berikan kita pergumulan? Kenapa Tuhan harus memberikan kita kesulitan? Kenapa Tuhan harus memberikan kita tantangan? Ini sudah saya bahas pada waktu di ibadah keluarga. Kenapa Tuhan harus berikan kita tantangan? Karena dengan tantangan-tantangan ini saudara, kita dilatih oleh Tuhan untuk naik level karena Tuhan punya rencana besar. Karena Tuhan punya rencana yang besar bagi saudara, dan rencana yang besar itu hanya akan tersedia, hanya akan diberikan kalau memang kita sudah bertanggung jawab dengan hidup kita, di mana memang Tuhan sudah melihat bahwa kita adalah orang yang kuat dan siap menghadapi, menerima perkara yang lebih besar. Tapi anehnya, pada persoalan pergumulan tantangan yang ada dalam hidup kita, itu adalah sarana yang Tuhan pakai untuk melatih kita, saudara. Kalau saudara badannya mau six pack, pertama 2 kilo. Ya kan? Kalau sudah kuat 2 kilo, kasih naik 4 kilo. Tantangan, keringatan, otot-otot mulai, urat-urat mulai terlihat. Kuat, naik lagi 8 kilo. Sampai pada akhirnya cuma satu tangan, 100 kilo boleh begini. Saudara bisa bayangkan, ini 4 sak semen ini, dia cuma kasih begini. Loh, itu semua terjadi karena dimulai dari tantangan-tantangan kecil, sedang, dan berat. Mulai. Setelah 100 kilo sudah, saudara yang dulunya jalannya begini, ya kan? Sekarang, Pak Igo, jalannya mulai. Kenapa? Ada orang tanya, Go, ngapain badan kau sekarang udah, sterek begitu? Bukan cuma six pack lagi, 10 lagi di sini. Bagaimana? Wah, berat. Langsung Pak Igo bilang, perlu perjuangan. Saudara, untuk sampai pada tujuan Tuhan dalam hidup kita, dalam perkara yang besar, Tuhan harus latih kita dulu. Dengan persoalan. Tapi yang anehnya adalah banyak anak Tuhan tidak mau dengan pergumulan-pergumulan ini. Banyak anak Tuhan lari,
melarikan diri dari persoalan-persoalan ini. Bahkan mulai mencoba ketika menghadapi persoalan, mulai mencoba mencari lihat siapa yang membuat semua ini terjadi atas kehidupanku. Tidak bertanya apa yang kau inginkan Tuhan dari setiap persoalan ini. Saya mau tanya saudara. Kalau seandainya Bartimeus, sekali lagi, kalau seandainya Bartimeus tidak menjadi pengemis tapi bupati, kalau seandainya Bartimeus orang kaya dan tidak buta, saya mau tanya, apakah namanya akan tercantum di dalam Alkitab? Apakah namanya akan tercantum di Alkitab? Tidak. Saudara, saya akan bangga sekali kalau ada nama saya di dalam Alkitab karena saya mengalami mujizat dari Tuhan. Amin. Wow, saudara bisa bayangkan si Bartimeus orang miskin, tidak terpandang, buta, kemudian beribu-ribu jutaan kali orang sudah membahas si Bartimeus. Luar biasa. Saya pikir Bartimeus ini jauh lebih terkenal daripada Michael Jackson, bener gak? Michael Jackson sekarang udah gak ada yang bahas lagi. Kalaupun ada sedikit satu dua. Tapi Bartimeus, ribuan tahun orang membahas tentang dia. Amin. Saudara lihat, kalau dia tidak mengemis, kalau dia tidak miskin, kalau dia tidak buta, tidak mungkin ada namanya di Alkitab, benar nggak? Jangan pernah marah, jangan pernah mengeluh, jangan pernah kecewa kalau hari ini ada pergumulan dalam hidup kita. Amin. Karena Tuhan punya rencana besar. Kecuali saudara tidak mau rencana besar itu terjadi atas hidup kita. Saudara lihat, bagaimana semuanya itu bisa terjadi? Ini rencana Tuhan. Ikuti saja alurnya. Ikuti alurnya. Ikuti alurnya Tuhan. Tetap setia dengan Tuhan. Tetap beribadah di hadapan Tuhan. Tetap menyembah dengan Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang bertanggung jawab. Jadilah anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Maka setiap kedaulatan Tuhan, rencana Tuhan itu akan terjadi atasmu, walaupun itu penuh dengan penderitaan. Kedua, kalau seandainya Bartimeus tidak miskin, tidak pengemis, tidak miskin, tidak buta, apa Bartimeus akan mengalami mujizat Tuhan dan diceritakan oleh Alkitab? Tidak. Saudara lihat, ini luar biasa. Sedangkan si Bartimeus saja mungkin hari ini dia baru sadar, bukan main. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, gak usah mengeluh. Kalau saudara mengeluh, sampaikan kepada Tuhan. Tuhan punya rencana besar bagi setiap persoalan-persoalan saudara. Pak Igo, mungkin ayam mati 50-40 ekor, enggak apa-apa. Ya enggak? Pasti selalu belajar dari pengalaman. Karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi dia selalu datang terlambat. Betul? Nanti Pak Igo ke depannya sudah. Apa yang dilakukan oleh Bartimeus ketika dia ingin mengalami mujizat itu? Dia berteriak, "Hai anak Daud," perhatikan. Kita lihat ayat yang ke-47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Kemudian banyak orang menegur supaya ia diam, namun semakin keras suaranya. Saudara lihat. Ketika Yesus lewat, dia tidak melihat, dia mendengar, dia berteriak, "Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud." Orang bilang, "Diam, Yesus anak Daud." Dia tidak menyerah untuk datang kepada Tuhan. Dia selalu datang kepada Tuhan. Dia berteriak, dia berharap. Saudara, bagaimana bisa terjadi mujizat? Kalau hari ini berdoa, besok tidak. 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 Hari ini setia kepada Tuhan, besok tidak setia. Hari ini setia kepada Tuhan, besok. Saudara, itu sulit. Sehingga
kita tidak bisa merasakan penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa itu atas hidup kita. Kita tidak setia kepada Tuhan, kita tidak datang kepada Tuhan, tapi selalu berkata, Tuhan, buat perkara besar atas hidupku. Kita tidak baca firman Tuhan, kita tidak berdoa, tetapi kita berteriak supaya Tuhan membuat perkara besar. Ini sama dengan, ini sama dengan yang saya kasih ilustrasi kepada saudara dan pemuda beberapa waktu yang lalu. Ada 4 orang pemabuk. Tiap hari mabuk, tiap hari mabuk, tiap hari mabuk. Sampai pada akhirnya salah satu dari 4 orang ini mati karena mabuk. Dan kemudian bikin ibadah kedukaan. Diberikan kesempatan kepada para sahabat untuk melihat tatapan terakhir. 3 sahabat ini, mereka berdiri di samping peti, Ibu Lian. Berdiri di samping peti dan mulai membuat kata-kata yang terharu. Bro, tidak sangka bro, terlalu cepat bro berangkat. Kenapa bro tinggalkan kami seperti ini? Bro, so tidak ada lagi yang mau bawa tolak-tolak bro. Bro yang selalu bawa daging, bawa kacang untuk kita minum bersama. Bro, tapi tidak mengapa. Sampai jumpa di Yerusalem baru. Sudah bisa bayangkan, 4 orang pemabuk tiap hari mabuk dan salah satunya meninggal. Dia berkata, sampai jumpa di Yerusalem baru. Sampai jumpa di sorga. Itu sama dengan orang anak Tuhan yang tidak pernah berdoa, yang tidak pernah datang kepada Tuhan, tidak peduli dengan hati Tuhan, tidak membaca Alkitab, tidak peduli bahwa Tuhan senang atau tidak atas sikap kita, dan berkata kepada Tuhan, buat mujizat Tuhan, buat perkara besar Tuhan, pakai aku Tuhan. Tidak seperti apa yang Bartimeus, dia tetap gigih, dia meminta, dan Yesus mendengar dan berkata, panggil. Saudara, pada akhirnya Tuhan buat mujizat. Pada akhirnya Tuhan buat mujizat kepada Bartimeus. Perhatikan. Kita lihat ayatnya yang ke-51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara, ini pertanyaan susah. Sangat susah pertanyaan ini. Kalau seandainya satu malam Yesus datang kepada saudara, dan kemudian Yesus bertanya kepada saudara. Pertanyaannya, Pak Igo, apa yang hendak aku perbuat kepadamu? Saya yakin 2 malam, 3 malam tidak akan selesai. Karena Pak Igo akan membuat catatan. Jangan ini, jangan. Saya mau minta ini, jangan, jangan. Saudara lihat. Ini pertanyaan sulit. Karena Yesus bertanya, apa yang hendak ingin aku lakukan bagimu, hai Bartimeus? Bisa saja Bartimeus akan membuat daftar yang banyak sekali, benar gak? Saudara lihat, apakah Bartimeus jadi orang rakus dan serakah? Saudara lihat, dia cuma bilang apa saudara? Dia bilang apa? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dia tidak bilang, aku minta supaya aku dapat pekerjaan yang layak. Aku minta supaya aku kaya. Aku minta supaya banyak. Tidak. Tetapi dia hanya minta apa yang dia butuhkan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara lihat. Kenapa saya berani mengatakan bahwa Bartimeus hanya minta kepada Tuhan apa yang dia butuhkan. Apa yang dia butuhkan. Kemudian dengan kebutuhan itu dia bisa memuliakan Tuhan. Artinya di dalam nama Yesus Tuhan tidak akan mungkin mengabulkan permintaan-permintaan doa kita yang bukan untuk kemuliaan Tuhan. Saya tanya, apa kalau seandainya Bartimeus minta, Tuhan berikan aku jadi bupati, Tuhan kabulkan? Enggak. Tuhan kasih aku kaya? Enggak. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Bartimeus meminta apa yang dibutuhkan dirinya untuk memuliakan Tuhan.
Tinggalkan hayalan-hayalan liar, saudara. Tinggalkan. Tinggalkan hayalan-hayalan liar itu. Hayalan mau punya uang yang banyak, mau macam-macam. Tuhan hanya akan mengabulkan apa yang kita butuhkan. Saudara lihat, kenapa saya berani mengatakan Bartimeus meminta sesuatu yang dia butuhkan dan untuk kemuliaan Tuhan. Ingat saudara, sebelum saya lanjut, kalau Tuhan berikan sesuatu kepada saudara, kepada saya, kemudian Tuhan, karena ingat, Tuhan tidak pernah bisa dipermainkan dan Tuhan bukan anak-anak yang dipermainkan. Ketika dia berikan sesuatu kepada saudara, ketika Tuhan berikan sesuatu kepada saudara, dan itu tidak dipakai untuk kemuliaan Tuhan, dalam nama Yesus. Sama ketika Tuhan memberikan 1 talenta, 5 talenta, 10 talenta. Yang 1 talenta tidak digunakan dengan baik. Ingat, talenta bicara duit, bukan bicara bakat, berkat. Ketika kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan berikan, Dia akan ambil dan berikan kepada orang yang sanggup dan mampu menggunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Apapun, hati-hati. Tuhan maha murah, maha baik, tapi Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tuhan tidak mau dipermainkan. Pertanyaan besar hari ini, apakah saudara bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara? Kesehatan, keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lainnya. Apakah saudara bertanggung jawab dengan semua itu di hadapan Tuhan? Kalau tidak, jangan kemudian menyesal karena Tuhan menarik kembali. Ya puji Tuhan kalau cuma harta yang ditarik. Kalau nyawa yang ditarik, puji Tuhan juga. Lanjut, perhatikan. Bagian terakhir khotbah saya. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Apa yang Yesus bilang? Yesus perintahkan apa? Pergilah. Tapi saya tanya, apa Bartimeus pergi? Apa Bartimeus pergi? Lihat, pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara lihat, setelah dia mendapatkan penglihatannya, dia pergi bersama dengan Yesus dan memuliakan Tuhan. Amin. Saya tanya, kalau dia dikasih kekayaan di Yeriko, apa dia akan tinggalkan rumahnya yang besar itu di Yeriko? Apakah dia akan tinggalkan jabatannya di Yeriko? Tidak. Pasti dia akan diam di Yeriko dan tidak ikut dengan Tuhan. Saya mau bilang, kalau hari ini saudara sudah mendapatkan perkara-perkara ajaib dari Tuhan, kalau saudara sudah diberikan kesehatan oleh Tuhan, ingat, jangan berpikir mujizat itu adalah perkara. Saudara, Tuhan Yesus bikin mujizat itu bukan supaya saudara dan saya tiru, bukan. Dia buat mujizat itu untuk memperkuat firman yang disampaikan, kitab yang disampaikan, firman yang disampaikan. Di akhir khotbah saya, jangan berpikir bahwa mujizat itu hanya perkara-perkara besar. Tadi pagi kita bangun pun itu sudah mujizat dari Tuhan. Kalau hari ini saudara sehat, itu mujizat Tuhan. Kalau hari ini punya pekerjaan, itu mujizat Tuhan. Kalau hari ini saudara dan saya masih ada sampai dini, itu mujizat Tuhan. Apa salah kalau kita berjalan mengikuti Tuhan dalam hidup ini? Apa salah kalau kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan? Apa salah kalau seandainya mujizat Tuhan sudah terjadi atas hidup kita dan kemudian kita hidup di dalam Tuhan? Apa salah kalau Tuhan sudah beri kita makan, Tuhan sudah beri kita minum, Tuhan sudah beri kita kehidupan, dan kemudian kita melupakan semua kebaikan Tuhan? Itu namanya susu dibalas air tuba. Dan Tuhan tidak membiarkan itu terjadi atas kehidupan anak-anak Tuhan. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita dan nama Yesus boleh dipermuliakan atas kehidupan kita. Amin.